Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur akan menjadikan hidup kita lebih bahagia. Aku seorang mompreneur, it's me, Najla Bishir. Pas aku awal membangun bisnis ini sebetulnya kan banyak gosipnya emang gara-gara hobi aja. Sebetulnya sih enggak. Sebetulnya memang karena ingin membantu suami dari segi ekonomi pastinya. Karena saat itu ekonomi kita lagi nggak baik-baik aja, dengan punya anak 3 pasti kan pengeluaran tuh lebih banyak banget gitu ya. Nah dari situ aku mikir, nah apa yang bisa aku kerjakan dengan skill yang aku punya gitu. Nah ajaran nenek aku itu sangat terpakai banget saat itu. Jadi aku coba untuk awalnya tuh kayak bolu jadul, bolu-bolu yang biasa aja, yang standar banget gitu. Nah aku coba untuk jualan secara online. Aku memang mengambil peluang saat itu di online. Karena aku ngelihat aku saat itu modal nggak punya, terus juga aku punya skill. Jadi caranya gimana tetap bisa ngejual barang aku tapi dengan modal yang minim, yaitu dengan cara menjual secara online. Nah, awalnya itu dari garasi rumah. Jadi bukan langsung kita buka cake shop atau apa, bener-bener awalnya dari garasi rumah. Nah, dari situ kita mulai jualan. Saat itu pun aku habis melahirkan anak ketiga, belum pakai Instagram, belum tahu sosial media, belum belajar apapun. Nah, dari situ mulai aku tanya sama adik aku, "Kala harus belajar deh pakai sosmed gini-gini, ini Instagram." Saat itu karena masih zamannya pet, masih inget gak sih? Pet cuma ada di sekitar 250 orang doang kan. Aku tuh belum main Instagram. Nah adik aku ngajarin dan aku mulai mau belajar. Intinya sih mau belajar ya. Kalau kita mau belajar, kita bergerak, pasti kita bisa sih gitu. Lumayan di underestimate pada awal-awal ya. Jadi kayak itu bukan datangnya dari orang luar doang loh. Dari orang dalam pun, dari keluarga aku pun, kayak misalnya keluarga besar gitu. Itu juga lumayan menganggap sebelah mata saat itu. Karena keluarga aku tuh rata-rata profesinya tuh jelas gitu. Dokter, arsitek, apalagi sarjana hukum dan lain-lain gitu ya. Sedangkan aku dipanggilnya si tukang kue gitu. Si tukang kue, tapi aku nggak nyerah sih saat itu karena aku mikir peluangnya bagus sekali. Karena aku tuh benar-benar coba pada awal 2016 itu aku jual gitu, ternyata responnya bagus gitu. Dan aku ngelihat di sini ada peluang banget, apalagi kalau aku kembangin. Akhirnya setelah aku jualan selama 6 bulan, aku ambil keuntungan aku untuk aku belajar keluar saat itu. Nah, bukan untuk healing dulu ya. Jadi benar-benar untuk ngambil ilmu lagi gitu. Aku belajar di Singapura, aku belajar di Malaysia, aku kejar certified baker karena memang aku mau fokus gitu di bisnis ini gitu. Nah setelah pulang ke Indonesia, alhamdulillah mulailah dapat ideation dessert box saat itu. Aku tuh super enjoy banget ya sama kerjaan aku karena kerjaan aku yang sekarang itu bikin happy menurut aku. Karena segala sesuatu yang aku lakuin emang yang aku seneng gitu. Yang aku dulu tuh kalau aku stres aku ke dapur. Kalau aku stres tuh aku ke dapur. Jadi sekarang ya aku seneng banget ngejalaninnya karena memang ngejalanin sesuatu yang memang stress relief aku gitu sih. Tapi memang kalau udah di kapasitas sekarang pasti juga stressfulnya ada. Nggak mungkin kita ngomong nggak ada tekanan, nggak ada pressure, itu bohong banget. Dengan maintenance semuanya pasti ada banget gitu. Tapi ya untungnya ini sesuatu yang memang aku happy pada awalnya gitu. Aku mengalami beberapa fase down di bisnis aku. Yang pertama adalah pada saat aku belum punya support system dalam bisnis. Jadi pada awal-awal bisnis aku sedang meningkat. Waktu aku masih bisnis di rumah ya, bisnis aku lagi meningkat-meningkatnya. Tapi kebetulan aku punya gangguan OCD. Aku punya gangguan kayak aku nggak bisa ngelihat sesuatu yang berantakan. Aku nggak bisa ngelihat sesuatu yang nggak pada tempatnya. Sedangkan saat itu anakku kecil-kecil. Kitchen aku di rumah bisa dibayangin, tepung, coklat, semua jadi satu di badan anak aku. Sedangkan aku tuh orangnya tuh kayak pajangan ini ya taruhnya harus taruh di sini, sendok di sini harus ditaruh di sini kayak gitu, serapi itu gitu.
Jadi itu benar-benar tekanan buat aku banget dan aku stressful banget. Dan aku kerja dari jam 7 sampai jam 11 malam pada tahun-tahun awal. Setiap habis kerja tuh aku pasti nangis. Naik ke atas pasti aku ke kamar aku tuh aku nangis. Kayak aku udah bilang sama suami aku, kalau aku nggak kuat, aku mau udahan, aku mau selesai, aku nggak mau ngerjain ini lagi. Tapi suami aku tuh ngasih semangat ke aku kayak, ayolah semangat, sayang banget, karena memang bisnisnya lagi mulai berkembang banget saat itu gitu. Kita kerja sama bareng-bareng gitu. Akhirnya aku ajak suami aku untuk menurunkan egonya, keluar dari pekerjaannya untuk membantu aku di sini gitu saat itu. Dan akhirnya alhamdulillah dia mau bareng-bareng sama aku di Bittersweet sekarang. Aku sebetulnya paling gak suka gitu, paling takut. Sebetulnya bukan gak suka, takut. Aku tuh takut banget kalau dibilang, ih sukses banget sih sekarang gitu. Aku kayak, aduh please jangan ngomong kayak gitu. Nanti aku jadi gampang banget puas gitu. Dan aku gak mau untuk explore apapun lagi gitu. Makanya aku selalu kayak, aku tuh bingung gitu sebetulnya kalau dipuji sama orang gitu ya. Maksudnya kayak, ih Bittersweet sukses banget, itu kayak aku takut gitu, takut. Jadi aku bener-bener nggak ngeklaim diri aku sukses, aku nggak mau gitu. Karena aku ngerasa kayak banyak banget yang lebih sukses, jauh banget yang masih banyak banget orang-orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Aku tuh belum ada apa-apanya banget gitu loh. Nah dari situ aku ngelihat Bittersweet berkembang kali ya, berkembang maju ke depan itu karena kita sekarang udah bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Untuk karyawan-karyawan aku alhamdulillah kita udah bisa berkolaborasi dengan band-band internasional karena mereka udah percaya gitu ya sama kita, sekelas Cadbury, Toblerone, Vaseline mau kolaborasi sama kita, itu kita udah luar biasa banget gitu. Berarti kan kita sesuatu di mata mereka gitu. Alhamdulillah. Dan hal yang paling pengen banget aku capai sebetulnya go internasional. Go internasional itu adalah aku pengen banget buka outlet di minimal negara tetangga dulu seperti Malaysia, Singapura gitu. Mau memperkenalkan dessert dari Indonesia nih gitu. Ya insya Allah ada jalannya, semoga. Amin. Itu situasi yang lumayan berat dengan pengikut kita yang Masya Allah banyak sekali di TikTok maupun Instagram gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah banget gitu. Karena kalau di saat ada isu negatif gitu, biasanya tuh ditumpangi. Makanya biasa kita handle-nya secara personal. Apalagi sekarang sosial media itu gampang banget naikin, gampang banget juga jatuhin. Dia terima misalnya produk kita nggak bagus sedikit, gampang bikin video TikTok. Bikin video TikTok bawa nama Bittersweet, udah pasti viral. Udah pasti viewersnya gitu. Padahal belum tentu kejadiannya gimana. Apakah orang nggak tahu juga tim Bittersweet nge-follow up apa enggak. Karena kita punya customer service yang memang khusus untuk nge-handle komplain gitu. Tapi ya kita nggak bisa handle oknum-oknum seperti itu gitu loh. Kayak gimana pun kita, sebaik apapun kita pasti ada aja yang suka ataupun yang enggak. Tapi itu dijadikan pelajaran buat tim kita. Soalnya ini kejadian baru banget gitu ya. Di setiap Ramadan tuh pasti ada aja. Ramadan tahun lalu lebih parah lagi. Kita tuh sampai diperes sama customer kita sendiri. Karena customer kita itu minta hadiah THR karena dia sakit hati nggak dapet THR dari Bittersweet. Kita waktu itu kasihkan Vespa. Dia nggak mau tahu, dia minta Vespa. Kalau nggak video TikToknya dia nggak mau di take down gitu. Jadi ya caranya gimana? Kita komunikasi, kita ngobrol sama dia. Sebetulnya Mbak motivasinya tuh apa? Seperti ini. Barang Mbak tuh udah diganti loh, udah kita ganti baru, udah segala macam, udah kita sangat bertanggung jawab sebagai brand. Karena brand manapun pasti melakukan kesalahan. Nggak ada brand yang sempurna. Brand manapun, even brand mobil pun pernah melaunching mobilnya ditarik lagi dari pasaran karena memang ada sesuatu yang gagal dari pembuatan itu. Nah apalagi kita brand baru 6 tahun gitu kan. Tapi kita selalu bijaksana dalam menghadapi komplain, dalam menghadapi head comment dan lain-lain. Kita selalu membuktikan sesuatu yang emang kita nggak lakukan. Aku sih sebenarnya nggak takut sama sekali ya, karena selama kita jalannya benar, itu pasti nggak bakal kenapa-napa deh, insya Allah gitu. Jadi kita nggak pernah takut kalau misalnya itu. Dan kita kalau melakukan salah kita selalu minta maaf. Even di sosial media pun. Kita pernah tuh bikin konten yang
ada sebar-sebar kertas gitu di jalan. Nah itu memang kita ngakuin kalau misalnya kita salah, kita minta maaf banget. Semoga kita dimaafin ya dan kita nggak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Dan alhamdulillah responnya malah positif. Ya balik lagi semua brand pasti punya kekurangan gitu, nggak ada yang sempurna. Intinya aku bersyukur banget, aku nggak pernah nyangka aku dikasih blessing seluar biasa ini gitu ya. 850 orang bergantung hidup sama Bittersweet gitu. Aduh aku jadi pengen nangis. Apalagi maksudnya sampai luar biasa ini gitu. Kayak aku gak pernah nyangka sih jujur. Berarti Allah memberikan tanggung jawab itu buat aku. Jadi intinya aku terus harus bergerak, aku harus terus memberikan inovasi-inovasi yang terbaik. Sehingga tim aku bisa tetap sejahtera bersama gitu intinya. Bittersweet ini luar biasa merubah kehidupan aku ya. Ya aku bilang tadi blessing banget gitu ya. Benar-benar aku jadi tahu kehidupan gitu ya. Aku jadi tahu, aku bisa belajar setiap harinya. Aku bisa membantu orang, aku bisa bersosialisasi dengan banyak sekali orang gitu. Pokoknya intinya luar biasa blessing buat aku gitu sih. Kalau Bogor tuh hangat banget sih. Suasananya hangat, terus juga aku di Bogor tuh sama nenek aku, sama mama aku itu luar biasa nyaman banget pokoknya kayak kangen banget sih. Kebetulan nenek aku kan baru meninggal ya 1 tahun lalu, jadi bener-bener lagi kangen-kangennya sih sekarang apalagi bulan puasa gitu kan ya. Alhamdulillah di Bogor tuh tempat yang nyaman, ya rumah untuk pulang ya Bogor gitu kalau buat aku. Aku tuh anaknya kata mama aku sih aku manis ya, maksudnya aku tuh baik pas kecil gitu dan aku tuh pinter kata mama aku. Jadi mama aku lagi ngajarin sepupu aku belajar baca aja tuh yang bisa baca duluan aku, padahal umur aku baru 5 tahun gitu. Jadi ya aku tuh kalau kata ya namanya kata mama sendiri ya pasti dibilangnya manis, baik, tapi ada bandel-bandelnya juga sih pasti gitu. Tapi mama sih bilang pas kecil tuh kamu manis banget lah. Mama ke rumah teman mama aja tuh kamu di mobil ya duduk di mobil 2 jam. Aku gak nangis, gak minta turun, gak apa begitu gitu. Senurut itu. Aku punya adik 2, yang satu namanya Hamad, yang satu lagi namanya Hanan. Nah adik aku yang laki-laki itu dia tuh sifatnya sangat menjaga banget gitu. Dia menjaga kakak dan adik perempuannya banget gitu. Terus juga sangat dia baik banget sih jujur. Dia baik banget sama aku gitu. Walaupun misalnya pasti kita ada berantem-berantemnya namanya kakak adik ya, pasti ada berantem-berantemnya tapi in the end kita bakal ya sama-sama gitu duduk bareng gitu. Kenapa sih kok lu begini gini. Nah, kalau dia lagi bandel juga ya aku jewer aja gitu. biar nggak bandel-bandel gitu ya. Ya kalau aku harapannya biar adik aku ke depannya menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat dan semoga cepat nikah lah ya udah stop pencariannya gitu. Nikah deh lo jadi nggak bikin pusing gue gitu. Intinya gitu. Kayak aku tuh galak, mereka suka kayak aduh gue capek banget sama Kala gitu. Tapi aku tuh buat kebaikan dia gitu loh. Kadang-kadang tuh aku cerewet gitu sama adik-adik aku kayak misalnya kayak ih lu jangan gini, lu nanti begini loh kalau begini. Ya ampun lu ini banget sih kolot banget gitu. Tapi kan aku tuh menjaga dia gitu biar dia tidak terjerumus, biar dia tetap baik gitu. Tapi alhamdulillah so far sih mereka ngedengerin aku sih sebagai kakaknya. Secara kita umurnya tuh bedanya jauh lumayan 9 sampai 10 tahun kan. Jujur kayak divorce-nya orang tua aku tuh nggak kerasa sih buat aku. Aku ngerasa utuh sih karena aku dapat kasih sayang di Bogor tuh berlimpah banget gitu loh, banyak banget gitu. Jadi aku nggak terlalu merasakan itu gitu sebetulnya. Kalau mama aku orang yang sabar, orang yang selalu support anaknya di saat anaknya misalnya terjatuh, terluka di mata dia tuh anaknya tetap paling disayang. Kalau papa aku tuh ngajarin aku kuat, ngajarin aku kayak kehidupan tuh nggak segampang itu ya. Jadi ya kalian harus bisa
berjuang gitu di kehidupan itu. Papa aku selalu bilang, makanya jangan jadi ikan sapu-sapu, jadinya ikan hiu. Berenangnya jangan di kolam renang ya, berenangnya di laut katanya. Jadi kalian tahu kehidupan tuh kayak apa. Gitu. Kalau belajar kehidupan aku dari papa aku, kalau belajar kesabaran, belajar adab, karena penting banget gitu ya. Adab kehidupan itu dari mama aku. Aduh, nenek aku mah orangnya luar biasa banget. Dia tuh sosok perempuan yang emang jadi role model aku ya. Karena dia anaknya 12, cucunya hampir 70 orang ya. Masya Allah, tabarakallah banget ya. Terus dia itu benar-benar bisa ngelit, bukan ngebos ya, tapi ngelit keluarganya dan ngelit bisnisnya gitu. Jadi aku tuh ngelihat banget pakai mata kepala aku sendiri. Jadi anak nih 12-12-nya pasti dong, anak 12 pasti ada cekcok lah. Si nomor 3 sama si nomor 7 misalnya, si nomor 1 sama si nomor 8 pastilah. Nah ini tuh kalau ibunya udah turun kayak baikan apa enggak, itu semua langsung cep baikan. Nggak kayak anak sekarang, kita harus bujukin dulu, kasih alasan dulu. Nih mama nggak boleh gini, mami harus gini-gini, kamu harus gini, enggak. Dia udah nggak pakai begitu-begitu. Udah baikan, langsung. Dan udah jadi biasa lagi semua. Jadi bener-bener kayak powerful banget gitu, dia tuh powerful banget. Buat anaknya, buat cucunya itu luar biasa banget. Dan aku tuh selalu dididik sama dia, perempuan tuh nggak boleh lembek kalau kata dia. Perempuan tuh jangan lembek, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana katanya gitu. Kita jangan bergantung sama suami kita terlalu, kita jangan bergantung sama orang terlalu. Pokoknya dia ngajarin kita untuk biar kita tuh bisa hidup di atas kaki kita sendiri. Walaupun kita seorang istri, ya minimal jangan ngebebanin suaminya terus gitu. Makanya ada bantunya gitu. Nah, kebetulan nenek aku punya bisnis juga gitu. Jadi aku tuh kagum sih sama nenek aku. Oh, bisnisnya di rumah gitu ya. Tapi bisa maintenance keluarganya dengan baik, maintenance bisnisnya dengan baik gitu. Nenek aku tuh kalau ke aku sayangnya lebih sih jujur. Karena mungkin nenek aku tuh mungkin kasihan kali ya sama aku pada awalnya. Kayak nih anak orang tuanya pisah atau kayak gimana gitu. Jadi aku tuh tidur satu ranjang tuh bukan sama mama aku, tapi sama nenek aku. Aku tidur sama nenek aku. Nenek aku tuh pegang bel di rumah gitu ya, di Bogor tuh. Kebetulan rumahnya agak luas gitu ya. Kamar aku sebenarnya di atas. Itu dia belin aku kalau aku nggak ada di sampingnya sebelum maghrib. Selalu dia bel, teng-tong, sampai baru belnya berhenti. Jadi kayak aku harus duduk sebelah dia, entah ngapain, ngaji, sholat, belajar tuh aku harus sebelah dia. Dia senang aja gitu, tenang aja kalau ngelihat aku gitu. Jadi ya udah, aku sebelah dia. Tapi aku happy juga sih, apalagi aku inget momen-momen waktu aku baru bisa belajar nyetir tuh dia seneng banget disetirin aku kemana-mana. Dia kan saat itu juga jalannya udah agak susah kan. Jadi kemana tuh disetirinnya sama aku tuh dia happy banget. Kesini yuk, kesini gitu. Tapi ya sekarang dia udah almarhumah ya, udah nggak ada setahun lalu gitu. Ya insya Allah husnul khotimah. Aku bondolin rambut aku supaya aku bisa bermain dengan teman-teman aku yang itu. Itu begitu turun mama aku langsung nyeret aku masuk, udah nggak pakai dadah-dadah lagi ke temen. Itu teman-teman aku semua pada ngakak ngeliatin aku, diseret dong sama mama. Jadi aku buka rekening tabungan aku bilang ya udah yuk kita bandingin gitu. Itu kan memancing emosional suami ya.